Sekarang lagi musim apa ya? Sekarang sedang musim Paus Fransiskus. Dan ini sebenarnya sangat bermanfaat. Peristiwa meninggalnya Bapak Suci itu kan berapa tahun sekali coba? Nggak setiap tahun. Ini langka. Terlalu sayang kalau ini disia-siakan. Karena ini sangat bermanfaat. Termasuk juga bermanfaat untuk berbenah diri sendiri. Tapi sebenarnya ini juga bermanfaat untuk bina iman anak. Sayang sekali kalau kita melewatkan peristiwa yang langka ini. Padahal ini menjadi perhatian yang luar biasa. Juga luar biasa karena tidak sedikit yang orang bukan sekedar melihat, tetapi lebih dalam dari itu. Saya tadi ngobrol dengan 3 anak mesinar di sana. Saya bertanya kepada mereka, kalian sempat mengikuti berita tentang Bapak Suci Paus Fransiskus atau tidak? Sempat. Lalu saya bertanya lagi, menurut kalian yang perhatikan banyak enggak? Banyak. Lalu menurut kalian apa yang menarik dari Bapak Suci Paus Fransiskus? Luar biasa. Mereka cukup tajam menyebut. Karena apa? Karena memang itulah yang sungguh dihidupi oleh Bapak Suci. Meskipun enggak komplit, tetapi hal yang sangat mendasar mereka sebut. Ada yang menyebut Bapak Suci itu wajahnya ceria, berseri. Lalu yang kedua, ada yang menyebut Bapak Suci itu rendah hati. Lalu satu lagi menyebut Bapak Suci itu sederhana. Ini adalah keutamaan orang Kristiani. Ini adalah keutamaan yang sebenarnya juga diwartakan oleh Yesus dan itu sungguh dihidupi oleh Paus Fransiskus. Dan begitu mendalamnya, begitu seriusnya menghidupi itu, sampai anak kecil pun bisa menangkap itu. Ini luar biasa kan? Luar biasa. Jadi ini bukan soal hobi, bukan. Ini adalah soal keutamaan yang diwartakan oleh Yesus dan memang ditangkap dengan baik oleh Bapak Suci dan dihidupi dengan baik, sehingga Bapak Suci meskipun nggak memberitahu, anak bisa tahu padahal hanya dari televisi. Karena apa? Karena Bapak Suci menghayati dengan baik keutamaan-keutamaan Kristiani. Ini bisa menjadi bahan bagi kita untuk mendampingi mendidik anak. Entah yang hidup itu adalah anak, entah yang hidup itu adalah yang dewasa, orang tua, yang sama adalah semua punya tanggung jawab. Orang itu oleh Tuhan diberi hidup untuk bertanggung jawab. Maka kalau hidup tetapi nggak dihayati untuk bertanggung jawab, lalu susah dipahami. Apakah ini berarti atau tidak? Nah, kalau kita bicara mengenai orang Katolik, maka orang Katolik siapapun punya tanggung jawab menghidupi dengan sungguh keutamaan-keutamaan Kristiani. Saya sebut yang sekarang lagi heboh saja, tapi itu hal yang mendasar. Soal rendah hati, yang karena rendah hati maka menghayati dengan sukacita soal kesederhanaan. Nah, kalau kita mau merenungkan mengenai komuni pertama, biasanya orang tua, panitia lalu berbicara soal hadiah loh. Dan ini yang sering terlupakan. Sebenarnya tanpa panitia memikirkan hadiah, Tuhan sudah memberi hadiah. Hadiah yang paling besar, hadiah yang paling bernilai adalah tubuh Kristus. Nah, sekarang itu ada fenomena yang memprihatinkan karena kalau nggak ada tambahannya seakan-akan belum dapat hadiah. Inilah hadiah yang paling besar. Ini adalah pemberian yang paling besar. Nggak ada yang lebih besar dari yang diberikan oleh Tuhan Yesus pada anak tubuh Kristus.
Maka sehebat-hebatnya yang mau dilakukan, kalau melakukan itu nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Nggak ada yang lebih besar. Nggak ada yang lebih hebat. Nggak ada yang lebih berkorban dibanding dengan Yesus yang mau mati di salib, yang mau menjadi santapan, yang mau menjadi makanan rohani, makanan keselamatan. Ini bukan sekedar makanan yang sekarang dimakan besok hilang, habis. Ini makanan keselamatan. Nah, maka baik kalau orang tua tuh nomor satu berpikir soal itu. Orang tua jangan berpikir soal mau hadiah apa. Hadiah itu sudah jelas. Tadi Pak Andri menyebut kok ada semacam kemerosotan, ada semacam penurunan, sehingga sakramen itu lalu mendapatkan diskon penghargaan. Ada fenomena. Kemarin barangkali dari kita ada yang mengikuti. Ketika Bapak Suci dimakamkan, yang dipilih itu tempatnya, dan itu pilihan Bapak Suci. Bapak Suci memilih Basilika Santa Maria Maggiore. Itu menjadi tempat favorit. Jadi Bapak Suci itu punya sesuatu yang dijadikan sebagai yang favorit. Tapi nggak murahan. Karena apa? Karena yang dijadikan sebagai yang favorit itu pertama soal tempat doa. Jadi bukan soal pasurnya, bukan soal pengurusnya. Bukan itu yang harus menjadi bahan favorit. Pertama, kalau kita belajar di Bapak Suci, yang menjadi bahan favorit adalah tempat berdoa. Lalu yang kedua, penghayatan. Yang dihayati harus ada sesuatu yang favorit yang dihayati, tetapi itu kuat. Nah, Bapak Suci itu punya penghayatan yang sangat kuat mengenai dirinya adalah anak Bunda Maria. Maka kalau kita mencermati surat gembala atau dokumen-dokumen kegembalaan yang dibuat oleh Bapak Suci, di bagian akhir selalu disebut Bunda Maria. Semua yang saya lakukan, saya persembahkan melalui Bunda Maria, Bunda Gereja. Tetapi juga minta bantuan Bunda Maria, Bunda Gereja. Ini yang dipersembahkan oleh, yang diminta oleh Paus yang menghayati betul. Inilah favorit. Menghayati betul sebagai anak Bunda Maria. Dan itu bagus. Karena apa? Karena di kitab suci, Yesus berkata kepada Bunda Maria, lihat itu anakmu. Dan kepada murid Yesus, lihat itu ibumu. Jadi punya penghayatan yang mendalam, yang jelas, yang ada dasar Alkitabnya. Bapak Suci punya tempat yang favorit untuk berdoa. Bapak Suci punya penghayatan iman yang favorit, yang sungguh dihayati. Yang itu yang menyebabkan antara lain mengapa Basilika Santa Maria Maggiore yang dipilih. Karena di sana ada gambar, ada ikon Bunda Maria yang sedang menggendong Yesus. Jadi kalau kita berbicara mendampingi anak, juga baik supaya anak punya tempat yang favorit untuk berdoa, juga supaya anak itu punya doa favorit yang memang dengan tekun dihayati. Itu sudah bagus. Tapi kalau anak itu dinampingi supaya punya pastor favorit, wah itu nggak bagus. Nggak bagus, karena apa? Dasar Alkitabnya nggak ada. Tapi kalau tempat itu menjadi pilihan untuk berdoa, itu ada di kitab suci. Yesus kalau mau berdoa, memperhitungkan tempat. Itu berarti tempat menjadi bahan favorit. Nah, jadi jangan sampai kita mendampingi anak punya sesuatu yang favorit tapi salah. Lebih baik anak dididik, didampingi supaya punya yang favorit, tempat yang favorit untuk berdoa, yang bisa sering dikunjungi mana, lalu penghayatan yang dihidupi apa dengan tekun tapi dasarnya kuat. Jangan sampai kita itu nanti salah mendampingi. Ayo, kamu harus punya pastor yang favorit. Itu salah. Ayo, kamu harus punya pengurus atau teman yang favorit. Nah, itu nggak bagus. Jadi kita harus belajar. Sekali lagi, kita nggak mau menyanyiakan Bapak Suci.
ini adalah guru yang hidup. Bapak Suci punya wibawa. Mengapa punya wibawa? Karena beliau mewartakan dengan hidup. Dan menarik oleh karena keutamaan Kristiani yang diwartakan oleh Bapak Suci ternyata bahkan bisa ditangkap oleh anak misinar, anak SD. Sederhana, rendah hati, dan ceria sebagai murid Yesus. Nah, ini bahan pendampingan yang sekarang sedang heboh dalam arti baik. Kalau kita mencermati mass media, ada orang yang tidak Katolik berbicara panjang lebar mengupas tentang Bapak Suci. Tidak Katolik. Kalau orang Katolik melakukan itu biasa, dan kalau tidak biasa terlalu. Dan kalau orang tidak Katolik melakukan ini hebat. Begitu tersohornya. Kenapa? Hidupnya bermutu. Mengapa bermutu? Kan hidupnya digunakan betul untuk bertanggung jawab, menghayati keutamaan-keutamaan, sikap-sikap yang memang oleh Tuhan diwartakan supaya dihayati. Sederhana, ceria, dan rendah hati.